Sudah kelihatan ya kan? Nah, yang pertama itu kita akan bicarakan mengenai exoskeleton atau exosuit. Ada yang pernah dengar belum? Tahu nggak apa itu? Belum, Pak. Belum ya. Oke, jadi ini dia. Exosuit ya, atau exoskeleton. Orang juga bisa sebutnya exoskeleton. Exo itu kan dari kata exo ya, luar ya kan. Exos, apa, kerangka luar gitu ya. Exoskeleton. Kalau suit ya berarti pakaian luar ya. Maksudnya luar tuh exo itu apa? Artinya ya ini adalah sebenarnya pakaian yang atau alat bantu dari luar ya. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan manusia ya kerjanya. Jadi exosuit itu adalah sebenarnya kerangka ya, kerangka yang terbuat dari macam-macam, biasanya ya dari metal ya, dari logam yang kemudian dimonitor ya. Bukan dimonitor, dimotor ya, dimotorize ya, artinya dia digerakkan dengan bantuan satu alat tertentu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan terutama yang membutuhkan kekuatan ya, force gitu kan. Nah, ini contoh gambarnya nih, exoskeleton ya, yang dengan full, kalau ini full body ya. Nah ini dia bertujuan untuk memimik ya, menyerupai bagaimana seorang pekerja itu dapat melaksanakan pekerjaannya, gitu kan ya. Nah, tujuannya tentu untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang banyak menggunakan kekuatan ya. Nah, karena kita tahu kalau proyek konstruksi itu banyak sekali pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan strength ya kan, kekuatan, misalnya ngangkat bata ya kan. Ngecat pun juga butuh merupakan pekerjaan yang mungkin monoton ya, berulang-ulang, repetitif, dan butuh banyak pergerakan muscle ya, otot-otot gitu kan ya. Nah ini dengan adanya teknologi exosuit atau exoskeleton ini ya tentu akan memudahkan para pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya, juga untuk mengurangi injuries ya, artinya dia akan meningkatkan safety-nya ya kan, dan juga ya improving compliance lah ya. Nah, ini tadi saya sampaikan, banyak sekali pekerjaan konstruksi itu yang membutuhkan kekuatan ya, strength gitu kan ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat ke proyek konstruksi itu banyak pekerja konstruksi itu yang memang mereka tidak perlu lagi ke gym sebenarnya, karena yang otot mereka akan terbentuk sendirinya karena nature dari pekerjaan mereka yang berat gitu kan ya. Nah, sayangnya itu ya ini karena banyak pekerjaan atau aktivitas di proyek konstruksi yang membutuhkan kekuatan otot gitu ya, misal otot, dia itu banyak sekali kemudian timbul komplain terkait dengan permasalahan apa, sakit otot lah gitu ya, sakit punggung dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah ini dengan teknologi yang disebut tadi exosuit atau exoskeleton ini akan membantu penggunanya ya untuk meningkatkan kekuatan mereka sehingga lebih lebih nyaman dan lebih mudah melaksanakan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan endurance mereka ya. Jadi mereka lebih tahan lama. Oh kalau misalnya cuma ngecat ya, atau tadi inilah dilihat gambar ini lagi apa nih, ngebor gitu ya misalnya ya. Nah itu kan endurance-nya mungkin ya dia bisa, sekarang bisa mungkin hanya bisa tahan 5-10 menit gitu kan ya. Tapi dengan ada alat itu endurance-nya mereka akan menjadi lebih tahan lama gitu ya untuk melakukan satu aktivitas. Akibatnya apa? Produktivitasnya juga semakin meningkat gitu kan ya. Atau dengan kata lain, ya kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan bantuan exosuit atau exoskeleton ini, seorang pekerja itu bisa menjadi superhuman ya, artinya bisa memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia biasanya gitu kan ya. Ya kita kalau kalian sering nonton apa tuh Iron Man gitu ya, itu kan mereka dia menggunakan bantuan uh, pakaian luar ya, exosuit gitu ya, untuk mendapatkan kekuatan. Nah ini adalah contoh appearance-nya ya. Appearance dari exoskeleton, dari tampak isometriknya, tampak dari atasnya ya kan. Nah ini ada bagian-bagiannya nih, ada yang
shoulder joint ya, apa joint itu apa sih bahasa Indonesianya? Pasti pergelangan gitu ya, elbow joint gitu ya, waist joint. Kemudian gripper itu penggenggam ya, baterinya karena dia ini as a foot atau as a skeleton ini adalah apa motorized ya, artinya dia digerakkan oleh satu device. Nah, ini ada alat baterinya, mungkin dia pakainya baterai ya. Dia ada hip joint, knee joint, ankle joint. Nah, tapi ya sebenarnya isu terkait dengan exoskeleton atau exosuit ini selain harganya ya yang cukup mahal, isu lainnya adalah terkait dengan powernya ya, untuk device untuk menggerakkan exosuit ini ya. Karena ya sekitar ini penelitian Gopura 72% exoskeleton itu menggunakan electric motor ya untuk penggeraknya gitu ya. Dan 20 sisanya itu dengan sistem pneumatik ya. Nah, hidrolik itu ada 5%. Kalau 3%-nya hybrid. Nah, karena banyak yang menggunakan elektrik ya, elektrik motorized, berarti tadi ada butuh alat penyimpan listriknya ya kan, baterainya gitu misalnya. Nah, ini kan menjadi pertimbangan juga seberapa lama misalnya exoskeleton itu kemudian dapat bekerja di lapangan gitu kan ya. Nah, itu juga kemudian seberapa besar sih daya yang harus dia ambil gitu kan ya, atau dicas gitu kan. Nah, exoskeleton ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pasif dan yang aktif ya tipenya. Yang pasif itu artinya ya dia tidak perlu menggunakan actuator atau motor atau baterai ya untuk membantu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini biasanya sih hanya bagian-bagian aja ya, apa namanya, exoskeleton yang berupa bagian gitu ya, misalnya hanya untuk memudahkan pekerjaan apa pengecekan, dia hanya untuk tangannya, atau mungkin hanya untuk mudah tidak perlu jongkok gitu ya, jadi ada skeleton untuk kaki gitu kan ya. Nah, itu biasanya untuk bagian-bagian saja ya, yang pasif dan tidak membutuhkan motor ya, karena dia tidak perlu mengangkat yang terlalu berat gitu ya. Kalau aktif ini biasanya skeleton yang sifatnya itu memang full body ya, dan dia butuh actuator ya untuk menggerakkan sesuatu yang berat, jauh lebih berat daripada beban yang seharusnya dapat dipikul oleh manusianya ya ketika melakukan sebuah aktivitas. Nah, mengapa kok ini kemudian semakin tren digunakan di konstruksi, tapi mungkin tidak di Indonesia ya, belum di Indonesia ya, karena tadi saya bilang harganya cukup mahal gitu kan ya. Mengapa? Karena ya sebenarnya pekerja konstruksi itu by nature ya banyak sekali menggunakan strength, dan banyak sekali kalau kalian lihat data K3 ya di proyek itu banyak kok yang terkait dengan musculoskeletal injuries ya, artinya cedera yang terkait dengan otot ya, penggunaan otot gitulah ya, banyak yang terkait dengan itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya tadi selain karena nature-nya yang berat, misalnya working position-nya ya. Jadi posisi kita misalnya seorang pekerja itu untuk bekerja pasang plafon lah katakan, dia kan harus menengadah ke atas ya. Kemudian dia harus tangannya ke atas. Itu posisi yang lama itu dapat disebut awkward position ya. Posisinya itu tidak ideal untuk melaksanakan apa namanya, tidak ideal lah bagi postur seorang manusia gitu kan ya. Tapi itu adalah dia harus melakukan itu karena itu untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi working positionnya itu, posisi tubuhnya itu awkward gitu ya, tidak tepat gitu ya, tidak nyaman ya. Kemudian juga ini bisa karena repetitive work tadi ya, artinya pekerjaan yang terus berulang-ulang ya. Mengecat satu bidang itu kan cukup lama gitu kan ya, mungkin bisa butuh sampai 1 jam, 2 jam gitu kan ya. Nah, itu kan repetitive work yang dalam waktu yang lama ya, dan itu bisa menyebabkan tegangnya otot-otot tadi gitu kan ya, sehingga ya tadi nantinya menjadi injuries, musculoskeletal injuries ya.
contoh paling umum ya tadi lah apa low back pain ya, sakit punggung bagian bawah gitu kan ya, terus otot sakit gitu ya, tangan lemes gitu ya, nyut-nyutan. Jadi exoskeleton ini merupakan alat, ya mau disebut mesin ya mesin kalau dia memang baterai ya. Nah itu mesin yang sekarang itu menjadi lebih tren ya karena dapat mengurangi faktor risiko-risiko yang terkait dengan uh, injuries ya, injuries cedera otak itu tadi. Nah di konstruksi juga kita kan banyak tuh ya, oh ini harus memindahkan material. Nah, itu kan banyak sekali ya pekerja itu harus ngambil, duduk, ngambil, ambil, pindahkan ya. Nah ini kan uh, posisi yang juga tidak tepat kalau terlalu sering seperti itu ya. Entah itu akan merusak tadi back pain-nya ya, membuat back pain injuries ataupun tadi ini joint lutut ya, lututnya menjadi sakit gitu kayak gampang sakit gitu. Shoulder twist angel gitu ya, twist perputaran ya, shoulder yang juga tidak terlalu nyaman gitu kan ya, tapi sering terjadi di proyek ya oleh pekerja yang ketika mereka melakukan pekerjaan gitu kan ya. Nah, ini lifting posturnya. Jadi ya tadi skeleton yang kalau terutama kalau full body itu dia harus bisa memimik ya, memimik dan membantu manusia gitu kan ya untuk melakukan pekerjaannya. Nah ini contoh yang bukan full body ya, tapi ini contoh skeleton atau exosuit ya yang memudahkan pekerja ya untuk melaksanakan pekerjaannya, terutama untuk yang bagian atas ya. Ini contohnya ya. Nah ini bagaimana dia mengangkat, ya kan, mengangkat. Kalau yang gambar A, dia ini bagaimana manusia itu mengangkat ya tumpuannya ya, ketika mengangkat barang kan. Nah, kalau yang B, yang gambar B itu kelihatan bagaimana dengan ketika si pekerja itu menggunakan bantuan alat exosuitnya itu tumpuannya menjadi berubah gitu ya, berbeda gitu kan. Nah, penelitian yang tadi ini kan dilakukan oleh Cho et al. Ya tahun 2018 ini sebenarnya dia itu berusaha untuk melihat ya bagaimana postur tubuh yang baik ketika seorang pekerja itu akan melaksanakan pekerjaannya secara di lapangan ya. Tapi kalau ini kan dia melakukan penelitian eksperimen gitu kan ya. Nah dia berusaha kemudian dengan menggunakan kalau misalnya menggunakan exosuit itu bagaimana sih cara atau memperbaiki lah, korek lah ya, memperbaiki postur seorang pekerja ketika mereka melakukan pekerjaan tertentu gitu kan ya. Jadi kesimpulannya dari Cho et al. Ini ya sistem ini diharapkan dapat mampu memperbaiki pekerja ya untuk memiliki postur yang baik ya atau appropriate sesuai ketika mereka melakukan pekerjaan. Oke. Nah ini tes result ya dari postur analisis dengan dan tanpa menggunakan sistem exoskeleton ya kan. Kalau yang biru itu warna biru itu tanpa menggunakan exoskeleton. Kalau yang orange ya jingga ini menggunakan exoskeleton. Kelihatan nih beda angle-nya ya, persen angle-nya ya kan. Untuk waistband-nya ya di waist-nya ya, pinggangnya gitu ya. Shoulder-nya, perputaran di shoulder-nya dan distance between CMU and foot ya. Nah ini kelihatan kan dengan adanya menggunakan exoskeleton ini dapat membantu seorang pekerja itu punya postur yang lebih baik ya. Jadi dia tidak ekstrim nih posturnya bergerak terlalu ekstrim itu tidak gitu kan ya. Nah ini adalah
contoh exoskeleton yang overhead ya. Nah, jadi exosuit yang overhead digunakan hanya untuk bagian dada ke atas gitu ya. Jadi dia ini dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan ya, yang biasanya itu terkait dengan leher, kepala, tangan gitu ya, arm gitu kan ya, shoulder ya, yang yang ya seperti di gambar ini kan pekerjaan plafon ya, pemasangan plafon atau pemasangan di atas ya, seorang pekerjanya itu harus menengadah terus ke atas gitu kan ya. Terus tangannya dia harus ke atasin juga. Kayak kalian coba aja kalau misalnya tangan kalian angkat terus ya. Mungkin 5 menit kalau diangkat begitu akan kesemutan gitu kan ya. Nah, ini dengan adanya alat ini membantu meringankan pekerjaan mereka sehingga apa? Sehingga ya tadi meminimalkan injuries dan juga memaksimalkan endurance-nya gitu ya. Jadi mereka bisa bekerja lebih lama gitu kan ya. Kemudian kalau yang ini dia sifatnya itu arm support ya. Jadi fokusnya di tangannya, memberikan kekuatan di tangan. Karena sifatnya ini kekuatan biasanya sih sifatnya aktif ya, artinya dia ada penggerak actuatornya ya, penggeraknya listrik atau apalah ya, yang memang membantu si pekerja ketika dia harus mengangkat sesuatu gitu kan ya. Nah ini helmetnya ini Frako ya. Frako ini salah satu ya company lah ya yang memproduksi skeleton ini ya. Ini kan dia apa ngambil beban gitu kan ya nantinya. Kemudian kalau yang ini chair ya sifatnya ya, bentuknya chair, kursi gitu ya. Ini umum kalau digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan misalnya kita si pekerja itu harus berdiri terlalu lama gitu kan ya. Nah kalau terlalu berdiri terlalu lama kan juga akan pegel gitu kan ya, sehingga kemudian diciptakanlah chair ini ya, yang sifatnya chair menggantikan ini. Tapi ya ini mobile ya, chairnya itu chairless ya. Jadi tidak benar-benar bentuk kursi, tapi ya dia sebenarnya menopang ya, membantu si pekerja dalam hal soal ya dia tidak harus terlalu sering berdiri gitu kan ya untuk melakukan pekerjaannya. Ini umumnya untuk yang pekerjaan yang tadi ya repetitif gitu ya. Nah, terus ada juga yang full body ya, seperti yang awal tadi ya. Nah, ini full body. Full body suit ini umumnya ya tadi untuk yang full yang memang pekerjaan yang membutuhkan ekstra ya, ban ekstra. Kemudian ini pekerjaan-pekerjaan yang butuh ekstra strength ini ya tentu harus dibantu oleh exosuit ini ya, yang full body ini. Misalnya ngangkat dari satu tempat ke tempat lain ya, yang bebannya cukup berat gitu kan ya. Nah ini berarti itu kan melibatkan pekerjaan kakinya ya kan, kemudian pinggangnya, kemudian tangannya gitu. Nah itu jadi lengkap gitu ya, satu full body. Gitu. Nah apa saja sih sebenarnya beberapa isu terkait dengan penggunaan exosuit ya. Yang pertama itu terkait dengan material exosuitnya itu sendiri ya. Materialnya itu terutama kalau misalnya dia full body, kemudian dia menggunakan metal ya dari logam. Nah logamnya seperti apa nih ya kan? Karena ya itu bisa menjadi beban tambahan bagi si pekerja ya, karena ketika dia mau melaksanakan pekerjaan, aduh kok harus pakai exoskeleton lagi, ini tambah berat dong gitu kan ya, misalnya badannya sendiri itu tambah berat gitu kan ya. Meskipun exoskeleton itu dapat membantu dia mengangkat barang gitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi ya sekali lagi ya isunya itu bagaimana kemudian kita menciptakan nih, company itu menciptakan exosuit yang atau exoskeleton yang materialnya itu tidak terlalu berat gitu ya, yang
lebih ringan, ya kan? Logam ringan gitu ya. Kemudian rigid hard materials gitu ya. Kalau misalnya karena exosuit atau exoskeleton itu harus bisa memimik ya kan, memimik aktivitas manusia ya kan. Tangan manusia itu kan sifatnya fleksibel ya. Kalau kalian memutar pergelangan kalian ya gampang gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau misalnya kita kemudian mengenakan sesuatu ya kan, mengenakan exoskeleton atau exosuit yang bahannya itu dari bahan yang keras atau kaku kan, itu akan membatasi pergerakan si pekerjanya itu. Nah, ini juga menjadi isu nih dalam hal research and development-nya exoskeleton atau exosuit ya. Bagaimana material untuk exosuit ini dapat lebih fleksibel ya, tidak kaku gitu kan ya. Bisa jadi dengan tadi memperbanyak join-join gitu kan ya, atau ya memang materialnya itu material yang lebih fleksibel gitu kan ya, atau bagaimana. Kemudian terkait dengan isu poweringnya ya, filternya itu dari apa nih? Tadi hampir 70% itu masih menggunakan listrik ya kan, hanya sedikit yang menggunakan sistem hybrid ya, artinya tanpa perlu listrik lagi ya, tapi dengan sedikit pergerakan dia bisa membantu mengkonvert itu menjadi energi gitu kan ya. Nah ini bagaimana nih isu powering isu ini dapat diatasi ya. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan security issues ya kan. Nah ini sebenarnya itu terkait dengan misuse ya, penyalahgunaan exosuit ya kan. Makanya kalau kita kemudian company kita atau kita itu menggunakan exosuit ya kan, bagaimana itu pengamanan terhadap exosuit ketika tidak dipakai ya oleh pekerja di lapangan. Jangan sampai hilang ya kan, bisa saja dicuri orang, kemudian orang yang mencuri itu melakukan tindak kejahatan dengan exosuit itu ya, dengan menggunakan exosuit ya kan. Nah, jadi isu terkait exosuit ini juga adalah bagaimana sih sebenarnya kita dapat menggunakan exosuit secara penuh tanggung jawab gitu ya. Nah, yang pertama dengan educate, ya kan? Mengedukasi penggunaan exosuit yang baik, memanage ya, manage ini mengelola ya di satu tim proyeknya itu mengelola tadi keamanan exosuit, penggunaan exosuit ya kan. Kemudian regulate. Nah, kalau regulate ini sudah ranahnya pemerintah ya. Nah, ini ada sebenarnya paper satu tapi saya lupa ya. Itu terkait dengan rekomendasi kepada pemerintah untuk meregulate ya, mengatur penggunaan exosuit itu seperti apa gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya, karena ini masih teknologi baru ya kan, dan penggunaannya akan sangat terbuka lebar ya, artinya sangat besar nih trennya, kemungkinannya untuk digunakan di industri konstruksi gitu kan. Nah, ini ada banyak hal yang sebenarnya perlu di isu-isu tadi ya, isu yang tadi sebelumnya ini, dan bagaimana kemudian memitigate-nya ya, mengantisipasi isu-isu itu gitu kan ya, adalah dengan tadi ini gitu ya. Oke, ini tadi terkait dengan exosuit, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Sejauh ini belum, Pak. Oke, kalau nggak ada kita ke yang kedua. Pembahasan kedua itu mengenai laser scanner ya, atau laser scanning lah. Nah, laser itu apa sih gitu ya? Itu adalah sebenarnya sebuah cara kita ya untuk menggunakan laser ya, laser untuk memetakan sebuah area dengan tingkat akurasi yang tinggi. Ya. Nah, ini juga disebut high definition surveying ya, atau reality capture ya, nangkap secara real ya gitu ya. Nah, menurut majalah POB ya, permintaan untuk laser scanning itu di industri konstruksi itu hanya 20% di tahun 2016. Tapi dari tahun 2017 meningkat 22, 2018 meningkat sampai 57%. Dan pertumbuhannya itu sekitar 15% ya.
Nah, bagaimana sih penggunaan laser scanner ini ya kan? Jadi laser scanner ini digunakan untuk mengcapture lah ya data secara detail dan akurat ya. Jadi dia memberikan sebuah informasi yang akurat untuk setiap celaan, bukaan di satu proyek itu misalnya ya. Nah, data ini kemudian dikenal sebagai point cloud ya. The starting point ya. Uh, ini biasanya digunakan sebelum BIM gitu ya. Nah, ini sebenarnya laser scanner ini sendiri bukan hal yang baru gitu ya, tapi sudah lama gitu ya berkembangnya. Cuman mungkin belakangan ini ya semakin tren, terutama dia dapat terintegrate dengan BIM juga gitu ya. Nah, laser scanner ini juga dapat berfungsi untuk membantu koordinasi ya, koordinasi pekerjaan konstruksi ya kan, kemudian mengurangi ketergantungan ya terhadap change order ya, perubahan pekerjaan gitu kan ya, karena dia memberikan data yang akurat dan real time ya, up to date-nya itu sangat real gitu ya. Nah, penggunaannya itu umumnya ya di bidang di tahap operation ya, terutama pada saat awal sekali itu lokasi proyek harus disurvey gitu ya, di retrofit dan renovation. Renovation misalnya proyek-proyek yang butuh renovasi itu ya kan ada bangunan existingnya gitu kan ya, itu harus dipetakan dulu seperti apa gitu. Nah, dengan ini gampang gitu. Apa sih selanjutnya itu manfaat dari penggunaan laser scanner ya? Yang pertama tentu dia dengan menggunakan laser scanner kita dapat meningkatkan quality ya dan akurasi dari informasi yang kita peroleh gitu ya. Laser scanningnya itu kan sifatnya akurat gitu ya, dan dengan informasi yang akurat itu akan membuat memberikan kesempatan bagi tim proyek untuk melakukan perencanaan secara lebih detail dan tepat gitu ya dalam hal pengambilan keputusannya gitu ya. Kemudian yang kedua itu it provides immediate information, karena scan dengan laser scanner ini ya dapat dilaksanakan dan hasilnya pun dapat kelihatan secara cepat ya, segera gitu ya, secara real time tadi ya. Nah, jadi ini tentu akan meningkatkan operation ya kan, pelaksanaan pekerjaan di lapangan ya. Kemudian tadi mengurangi rework ya, dan meningkatkan productivity-nya ya kan, tentu saja. Kemudian yang ketiga itu mengurangi cost ya, biaya-biaya. Mengapa? Karena ya tadi meskipun mungkin laser scanner-nya itu sendiri alatnya mahal, tapi dengan satu modal awal yang mahal ini tapi dapat dimanfaatkan seterusnya ya, tanpa kita perlu ini tidak harus meng-hire misalnya banyak orang untuk melakukan manual survey gitu kan ya, itu nggak harus gitu. Kemudian scanner ini juga kan sifatnya cepat ya, scanningnya itu cepat gitu ya, dengan laser gitu kan ya, jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional kita melakukan survei biasa ya, manual gitu. Kemudian hasil dari surveinya ini tidak perlu lagi, kalau manual itu kan kita harus buat masukkan datanya titik-titiknya atau apa gitu kan ya. Kalau dengan laser scannernya ini ya langsung klik satu ya dia langsung otomatis datanya kerekam ya, dan jadi itu langsung selesai sebenarnya, datanya itu kelihatan dalam hitungan menit saja gitu ya. Nah, yang keempat itu mengurangi tadi lah ya, manual labor ya, mengurangi tim survei yang harus melakukan pekerjaan manual. Karena ya mungkin ya cukup perlu ada satu operator untuk laser scanner, dia bisa kemudian melakukannya di mana saja, kapan saja gitu kan ya. Kemudian streamline coordination ya, dengan
laser scanner ini ya itu dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi ya di project site-nya ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya ya project manajernya itu dapat mengambil atau membuat keputusan secara cepat gitu ya dan lebih tepat gitu kan ya. Nah, better coordination ini kan dapat meningkatkan productivity di lapangan ya kan. Kemudian ya itulah enhance meningkatkan komunikasinya ya kan. Dan pada akhirnya ya proyek lebih cepat selesai ya, lebih smooth selesainya gitu. Tapi tentu saja laser scanner ini punya challenges-nya juga ya kan. Sama lah dengan tren sama dengan teknologi yang baru gitu ya di industri khusus itu ada beberapa challenges ya kan. Yang pertama itu masih expensive ya untuk meskipun mungkin trennya sekarang ini semakin banyak yang menggunakan 3D laser scanner, tapi kan tetap saja itu termasuk mahal gitu ya alatnya, masih mahal gitu ya. Nah ini bagaimanalah pertimbangan dari kontraktor ya kan yang dia akan melakukan survei di lapangan, apakah dia akan memanfaatkan ini atau tidak gitu ya. Apakah dia akan bersedia untuk menginvestasi alat ini ya kan. Tapi ya tentu nantinya akan membantu mengurangi overall ya project cost ya, biaya secara keseluruhan itu akan berkurang jauh gitu ya. Nah ini mungkin perlu ada penelitian nih seberapa sih pengaruh dari penggunaan laser scanner dengan yang manual labor gitu kan ya. Kemudian challenge kedua itu terkait dengan adaptation-nya ya atau praktisnya. Karena ini kan teknologi terbaru, si operator juga harus belajar hal yang baru gitu kan ya. Bagaimana dia mengoperate itu alat, bagaimana alat itu kan alat itu hanya sebagai satu alat gitu ya, sebuah alat. Datanya dia berikan, tapi kan bagaimana kemudian menerjemahkan hasil dari tangkapannya itu ya, data yang masuk itu tergantung dari si operator dan si surveyornya itu kan yang akan membaca hasil dari bacaannya itu alat itu gitu ya. Kemudian scope-nya ya. Jadi meskipun scanning ini akan membantu dalam hal memberikan pemetaan lapangan secara detail, tetap saja kan pekerja itu di lapangan harus punya familiarity ya. Harus mereka familiar dengan area di lapangannya gitu ya. Jadi ya ya ini entah bisa disebut sebagai challenge ataupun sebagai manfaatnya ya. Artinya dengan data yang detail ini kemudian dapat membantu pekerja itu tahu, oh ini kurang ini kok ada lokasi yang perlu tidak kelihatan sebelumnya misalnya kan ya. Atau bagaimana gitu kan ya. Jadi ini depend ya perspektifnya seperti apa. Oke. Nah ini ada video. Sebentar, sebenarnya saya lupa share sound-nya. Hi, I'm Alex. And I'm Lori. So you're interested in laser scanning? Or, as we at Leica call it, high-definition surveying, HDS. Delighted to tell you about it. First off, laser scanning is simply a method of high... Or reality capture. Right, Lori. However, unlike methods that only capture specific individual points, one at a time, a scanner quickly captures rich detail of the entire scene,
It's like a camera taking a 300 photo, but with an accurate position for every pixel. So someone might ask, what's good about that? Well, one obvious benefit is getting better as-built or existing conditions information sooner. For design and construction projects, that translates into reduced risks and reduced costs. Topographic surveys are so detailed and so complete, you'll rarely have to go back for more field work, even if something wasn't defined in the original scope. And you can do them faster, too. Monitoring surveys? More comprehensive. Volumetric surveys? You can do them faster, too, and get more accurate results. And, oh yeah, there's no need to walk on hazardous piles. Same for roadway surveys? No need to stand in the road. What about for forensic investigations and event pre-planning? You can virtually revisit a scanned scene on your computer for more measurements and verify what witnesses could or couldn't see. And because laser scan data is digital, you can use it with many types of software. For example, you can review proposed CAD design in real-world context. Wow, those are terrific benefits, Alex. But most importantly, you can save yourself, your clients, and even your clients. Process, improve your business with higher revenues and profits, new clients, and happier clients. That's impressive. Okay, so how does laser scanning? Well, there are two basic parts to it. First, there's the field work, where the scanner captures the scene. Second is the office part. There, the field data is converted into the products and deliverables that you need. In the field, you simply position the scanner so it can see and reach what you want. Push a button and let the scanner do all of the work. What about photos? The scanning process includes taking panoramic photos, if you want, for even more realism. What about You simply move the scanner to different vantage points for more. Multiple scans are then stitched or registered together, either as you scan or later on. Scans can also be accurately geo-referenced to coordinate systems, just like a standard survey. In the office, our scan software enables simplest ones like 2D plans and elevations, user-friendly panoramic images with measurements instantly available from each clearances, point-to-point and point-to-surface measurements, sections and profiles, volumetric reports, line of sight and crime scene witness viewpoints, and bullet trajectory analysis. Our software also lets you create more advanced deliverables, like detailed topographic maps, wireframe and surface models, ISO packs, links to asset information, fully textured models, fly-throughs, fully intelligent plant models, or building information models, or BIM, all by using our software. So basically, that's how it works. One final question. What options do users have to take advantage of Well, there are three popular options. First, you can buy a scanner and software and do high-definition yourself. You can also rent scanners or software. Lastly, depending on your situation, a service provider can do all or part of it for you. And that brings us to Leica Geosystems. We're experts across the board. We're the world leader in the development, quality manufacturing, and sales of laser scanners and and in customer support. Our specialists and representatives can train you on the field work and the office part to create the deliverables you want. They're experts in all aspects, from the simplest to the most advanced. We also have the world's largest and most experienced network of service providers, with literally thousands around the world. In short, we're the one-stop source to help you be successful with laser scanning. Regardless of what you want to use laser scanning for, Leica can help you with every step along the way. Whether you want to use it for design, construction, asset and facility management, operations and maintenance, forensics and security pre-planning, education or entertainment, civil infrastructure, plant and industrial applications, buildings and BIM, heritage and archaeology. Leica Geosystems is your one-stop shop for a tightly integrated, professional-grade, end-to-end laser scanning solution. To learn more, watch our other videos in this series and be sure to check out our
Halo, ya. Ini tadi ya dari Leica ya. Jadi dia kita kan terkenal tuh kamera-kameranya gitu ya, alat-alat survei. Nah, ini juga dia mengeluarkan nih 3D laser scanner ya dan softwarenya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada, sebenarnya sih sudah selesai ya materi kita. Untuk minggu depan kan video presentation ya, jadi grup presentation silakan disiapkan segera ya. Kemudian minggu ke-16 kita akan ada ujian gitu kan ya, ujian akhir. Materinya dari pertengahan ya. Oke. Materinya dari minggu keberapa ya, Pak? Setelah yang UTS kemarin. Minggu ke-8 berarti ya kita ya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.